Kita ini minta panjang umur, pasti selalu kepingin umur yang manfaat. Minta panjang umur, pasti kepinginnya umur itu menjadi umur yang berkah. Maka cara agar umur itu menjadi manfaat, umur itu menjadi berkah dan nilainya abadi bukan hanya di dunia kecuali sampai kelak nanti di akhirat, maka wajib buat kita untuk mengisi umur itu dengan ketaatan. Umur ini kalau kita sadar, kalau kita mengerti dan faham betul, umur ini adalah nikmat yang luar biasa mahalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Haddad, kullu nafasin min anfasika jauharatun la qimatalah. Setiap nafas yang kita tarik kemudian kita hembuskan, setiap detik yang berlalu yang kita lewati itu ibarat intan permata yang karena begitu mahalnya tak terbatas harganya. Idla iwadalah, karena enggak ada nilai pembanding yang bisa membatasi daripada nilai harganya umur. Saya kasih analogi. Satu gambaran, misal Freeport. Sekaya-kayanya Freeport tetap ada batas harganya. Berapa rupiah nilai kekayaannya, berapa dolar nilai kekayaannya ada. Tapi umur nggak ada. Berapa nilai umur setahun? Jangan setahun, sebulan. Jangan sebulan, seminggu. Jangan seminggu, sehari. Jangan sehari, sejam, semenit, bahkan sedetik, bahkan setiap second yang kita lalui karena begitu mahalnya tak ternilai harganya. Berapa rupiah, berapa dolar, berapa euro untuk bisa membatasi harga daripada umurnya kita. Jadi umurnya kita ini setiap secondnya, atau kalau perlu lebih singkat daripada setiap second yang kita lalui, lebih mahal daripada Freeport yang digali mulai puluhan tahun sampai sekarang gak habis-habis. Kalau misal Anda punya berlian 1 ton, oh mahal. Tapi semahal-mahalnya berlian, seberat 1 ton tetap ada nilainya. Tetap bisa dikalkulasi, dihitung, ditaksir berapa nilai rupiah, dolar daripada berlian seberat 1 ton. Tapi umur gak bisa ditaksir. Umur gak cukup kalkulatornya untuk menilai mahalnya umur. Gak ada profesor sekalipun, doktor sekalipun yang bisa menaksir atau mengkalkulasi, menghitung berapa nilainya umur. Kalau kita pernah dapat broadcast nafas itu baru nikmat ya. Nafas ini kalau dibandingkan dengan oksigen yang kita beli, yang biasanya orang kalau sesak nafas kemudian beli, itu baru nafas. Umur itu lebih daripada sekedar nafas. Nafas itu parsial daripada umur, hanya sebagian daripada nikmat umur. Nikmat umur kompleks. Iman itu juga bagian daripada nikmatnya umur. Menjadi umat Nabi Muhammad itu juga menjadi bagian daripada nikmatnya umur. Selamat, sehat, afiat itu juga termasuk daripada bagian-bagian daripada nikmatnya umur. Intan permata yang tak ternilai harganya. Wa idza fata fala audalah. Dan umur ini adalah satu-satunya nikmat dari Allah yang kalau sudah lewat nggak bisa kembali. Orang kalau kaya, pernah kaya kemudian jatuh miskin, masih bisa diusahakan untuk kembali kaya. Orang kalau pernah sehat kemudian sakit, bisa sehat lagi. Atau pejabat lengser, masih ada kemungkinan setelah habis periode tersebut dia menjabat lagi. Membina rumah tangga gagal, dia masih punya kesempatan untuk membina rumah tangga yang kedua. Punya anak pertama meninggal, bukan berarti habis kesempatan dia untuk mendapatkan anak kedua. Kadang anak pertama meninggal, setelah itu punya anak 6. Kaya miskin bisa kaya lagi, sehat sakit bisa sehat lagi, pejabat lengser jatuh bisa menjabat lagi. Ya, Mahathir Muhammad jatuh, ya, lengser. Sekarang di Arab malahan. Sebagai contoh, membina rumah tangga gagal, bina rumah tangga kedua, banyak contohnya. Punya anak meninggal, punya anak kedua, ketiga, keempat, masih bisa, banyak contohnya. Muda, tua, kembali ke muda.
Ada yang bisa jawab? Bukan nggak bisa, jelas jawabannya sampai nggak ada yang jawab. Nggak mungkin bisa dari tua ke muda itu bisa kembali. Dari muda ke tua kembali ke muda. Setiap detik yang kita lalui ini, jangan dari tua ke muda, setiap detik kita kembali. Ini setiap detik berjalan. Coba kembalikan lagi, nggak bisa. Ini menjadi alasan kenapa Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu warḍah mengatakan jauharatun lagi matalah. Umur ini adalah ibarat intan permata yang tak ternilai harganya. Dalam sebagian nasihat beliau juga mengatakan awgatuka umruk wa umruka ra'su malik wa alaihi aslu tijaratik wa bihi wusuluka ila na'imil abad fi jiwarillahi ta'ala. Yang kesimpulannya, terjemahan daripada beliau sampaikan, umur ini memang bukan satu-satunya modal buat kita masuk surga. Cuman umur adalah modal terpenting untuk kita masuk surga. Wabihi wusuluka ila na'imil abad fi jiwarillahi ta'ala. Orang yang kaya dengan lomannya itu menjadi modalnya masuk surga. Pejabat dengan kebijakannya, amanatnya, jujurnya, adilnya, itu juga menjadi jalannya masuk surga. Seorang yang alim dengan mengamalkan ilmunya itu juga menjadi anak tangga yang membuat dia selamat dari neraka dan masuk surga. Tapi dengan catatan yang kaya masih punya umur, yang pejabat masih hidup, yang alim masih hidup di atas dunia. Yang kaya mati, habis kesempatannya. Yang berilmu mati, habis peluangnya. Yang pejabat meninggal, habis kesempatan dan peluang bagi dirinya untuk menata anak tangga. Guna dia susuri untuk menyelamatkan diri dari neraka dan membuat dia masuk ke dalam surga. Umur memang bukan satu-satunya modal masuk surga, tapi umur adalah modal terpenting masuk surga. Yang kaya butuh umur, yang pejabat butuh umur untuk masuk surga, yang berilmu juga butuh umur. Tapi kadang yang punya umur nggak butuh kaya untuk masuk surga. Kita duduk sini seperti dibilang oleh Habib Ja'far tadi, apa ditarik duit? Enggak, berarti kita duduk sini gratis, modalnya masuk surga. Baca Al-Quran nggak butuh kaya, nggak butuh tingginya jabatan, nggak butuh ilmu yang luas, ilmu yang dalam. Belajar tajwid dari dulu sampai sekarang ilmunya sama. Dulu pernah belajar tajwid, sekarang bisa baca Al-Quran sampai mati, berarti kita bisa baca Al-Quran. Nuntut ilmu agama, sholat misalnya, itu nggak butuh kaya, nggak butuh tingginya jabatan atau ilmu yang luas. Ilmu tetap butuh sebagai pondasi, sebagai dasar, tapi tidak membutuhkan luas dan dalamnya ilmu untuk kita sholat misalkan, untuk kita iktikaf di masjid, untuk kita nuntut ilmu, untuk kita berzikir, dalam sholawat, dalam istighfar misalnya butuh ilmu yang dalam. Enggak. Berarti yang kaya butuh umur, tapi yang punya umur nggak butuh kaya untuk masuk surga. Orang yang punya jabatan tinggi butuh umur untuk masuk surga. Tapi orang yang punya umur selagi dia nggak punya jabatan sekalipun tetap dia punya modal untuk masuk surga. Orang yang berilmu tinggi ilmunya, hafal Quran, hafal Sahih Bukhari, kalau Sahih Muslim, itu ilmu hujjatan alaih hatta ta'mala bih fahuwalah. Ilmu itu sekaya apapun orang punya ilmu, kalau nggak diamalkan menjadi saksi yang buruk. Saksi yang memberatkan bagi dia sampai dia amalkan untuk mengamalkan ilmu, sehingga ilmu itu menjadi saksi yang meringankan buat dirinya. Butuh umur. Tapi orang yang punya umur nggak butuh kepada ilmu yang luas, ilmu yang wajib kita pelajari, selesai. Kan ilmu itu macam-macam. Kalau dalam Ihya ada fardu kifayah, ada fardul ain. Ya, bahkan ada yang tidak termasuk fardu kifayah dan fardul ain. Asal tahu caranya wudu, tahu caranya sholat, tahu caranya puasa, kalau wajib zakat tahu bagaimana rukun-rukunnya, kapan haji juga tahu bagaimana manasiknya, selesai. Berarti orang itu untuk masuk surga asal punya umur, dia sudah punya modal, segala-galanya modal untuk masuk surga. Tapi kaya, modal gimana, tingginya jabatan, modal bagaimana, ilmu sedalam apa, kalau nggak punya umur, habis modal dia untuk masuk ke dalam surga.